Oke guys, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas soft skill. Kalian penasaran kan apa yang ada di video kali ini? Lanjut saja ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang sobat Aksio dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas project soft skill dan slip of improvement by di sini Muhammad Rafi ya. Lanjut saja ke slide berikutnya. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada satu, perkenalan. Dua, ada pengertian soft skill. Tiga, ada soft skill yang belum dikuasai. Empat, faktor penyebab. Lima, sosial resolusi kedepannya. Enam, penutup. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afi, biasa dipanggil Rap. Banyak banget sih panggilan nama saya, mulai dari P, dan Rap. Kalian bisa panggil saya apa aja, pun yang aneh-aneh ya. Dan umur saya sekarang 16 tahun. Asal sekolah saya dari SMK Apala. Lanjut ke slide berikutnya. Pengertian soft skill. Pengertian soft skill itu menurut saya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami yang menjadi kebiasaan orang itu sendiri, baik emosional maupun sosial, dan juga komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan kita juga bisa melatih untuk meningkatkan soft skill kita sendiri. Itu aja. Dan lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini ada soft skill yang belum dikuasai. Yang pertama itu yang saya belum kuasai adalah komunikasi ya. Yaitu termasuk soft skill yang saya belum kuasai, terutama public speaking. Alasan saya karena kurang percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Ya gitulah, karena saya kalau misalkan saya disuruh untuk berbicara di depan orang banyak, saya itu langsung bicaranya itu terbata-bata ya, atau grogi gitulah kalau disuruh berbicara di depan banyak orang. Dan yang kedua yaitu ada berpikir kritis. Berpikir kritis itu sendiri termasuk soft skill yang saya belum kuasai, karena adalah berpikir kritis itu karena saya susah untuk mengidentifikasi masalah dan sulit mendapatkan informasi tersebut. Itu sih benar banget, karena saya itu susah untuk mendapatkan informasi baru, karena saya itu sering terlambat saat mendapatkan informasi yang terbaru. Dan yang ketiga yaitu ada memanajemenkan waktu. Soft skill yang belum saya kuasai ini yaitu memanajemen waktu, karena kurangnya untuk mengkontribusikan waktu dan selalu menghabiskan waktu untuk hal yang tidak terlalu penting. Nah, itu sih saya sering banget, karena ya banyak banget waktu-waktu yang terbuang karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Seperti itu contohnya main game ya, karena aktivitas yang tidak terlalu penting lah pokoknya begitu. Dan kita lanjut saja. Yang di slide berikutnya ada faktor penyebab. Satu,
hilangnya percaya diri. Nah, itu pas saya berbicara di depan banyak orang, saya kepercayaan diri saya itu langsung hilang, nggak tahu kenapa. Pokoknya ya gitu dah, diri saya langsung hilang. Dan kedua, ada takut saat dipandang banyak orang. Nah, itu saya sering banget tuh saat misalnya nih kemarin disuruh maju untuk presentasi dan ngomong di banyak orang nih, saya tuh kayak merasa aduh takut banget nih, dan saya memutuskan untuk nunduk ataupun ya ngeliat sedikit-sedikit gitulah ke banyak orang. Dan yang ketiga, ada keterlambatan dalam mendapatkan informasi. Nah, itu yang faktor penyebabnya. Saya selalu terlambat dalam mendapatkan informasi terbaru ya, karena ya gitulah, saya susah banget buat nyari informasi terbaru. Dan keempat, ada kurangnya motivasi. Nah, di sini kurangnya motivasi itu karena saya itu kurang yang namanya dari motivasi dari orang lain. Dan ya yang kelima, ada stres yang berlebihan. Nah, jadi juga faktor penyebabnya nih stres. Saya itu stres itu bisa jadi karena melakukan hal-hal sesuatu secara terus menerus dan tidak ada istirahatnya, dan itu bisa membuat saya jadi stres. Nah begitu. Dan lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ada solusi kedepannya. Yang pertama itu sering-sering berlatih berbicara dimanapun atau sama teman agar bisa meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan banyak orang. Nah, itu solusi saya buat melatih kepercayaan diri saya. Saya itu sering begitu melatih dengan berlatih dengan teman. Dan yang kedua ada di sini yang kedua di sini ada prioritaskan istirahat terlebih dahulu jika keadaan sedang kacau atau stres. Nah, ini juga contoh nih buat saya nih yang sering banget mengturboin tugas-tugas dan sampai lupa istirahat. Dan ini nih, saya bakal istirahat kalau sedang banyak banget tugas nih gitu. Dan yang ketiga ada mencari informasi di mana saja, misalnya dari internet ataupun dari orang lain. Nah, itu saya. Dan yang keempat ada itu cari orang yang bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, itu benar banget. Kalau kita ada yang memotivasi kita, pasti kita akan yang namanya lebih baik lah dari sebelumnya, karena sudah diberi nasihat atau motivasi dari orang lain. Nah, begitu. Dan ke slide berikutnya. Wah, di sini ada slide terakhir nih. Sepertinya cukup sampai di sini saja ya presentasi project soft skill saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat terus ya sobat Akio. Hihi, dadah.